Inilah momen yang ditunggu jutaan abdi negara, rencana kenaikan, gaji dan pensiun yang akan diumumkan sebagai kado, skema kemerdekaan Republik Indonesia. Ke-80 tak hanya naik, tapi juga dirapel 8 bulan ke belakang, langsung cair ke rekening tanpa ribet, tanpa harus antre ke kantor Taspen atau Asabri. Tapi ada satu fakta lagi yang bikin banyak orang nyaris. Tak percaya wacana pesangon, pensiun hingga 1 miliar rupiah kembali dibahas. Serius di istana, apa isi PP-nya? Siapa saja yang kebagian? Kapan tepatnya uang masuk dan benarkah pesangon? Sen bisa tembus 1 miliar rupiah? Tonton video ini sampai selesai. Karena di akhir kami akan beberkan simulasi lengkap dari gaji baru, rapelan hingga cara cek saldo, dan jadwal pencairan yang rencananya akan segera diumumkan. Jangan lewatkan karena bisa jadi video ini akan menjawab semua pertanyaan Anda. Sejak awal tahun setelah penantian, panjang dan ketidakpastian yang bergulir, sejak awal tahun akhirnya hadiah istimewa itu datang juga, sebuah rencana pengumuman monumental yang akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan gaji aparatur sipil negara, ASN dan pensiunan, rencananya akan digulirkan sebagai kado HUT RI ke-80. Bukan sekedar simbolis, keputusan ini didukung penuh oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, serta lembaga pelaksana seperti Taspen dan Asabri. Bahkan proses pencairan telah dijadwalkan konkret antara tanggal 1 hingga 15 September 2025. Langsung ke rekening para penerima. Dalam pidatonya pada sidang kabinet terbatas, minggu lalu Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menunaikan keadilan terhadap ASN dan para pensiunan yang telah mencurahkan hidupnya untuk Republik. Selama 80 tahun Indonesia merdeka, kita tidak boleh lagi menunda penghargaan kepada mereka yang telah menjaga birokrasi pendidikan, keamanan dan kesehatan bangsa ini. Mereka adalah tulang punggung Republik. Tegas Prabowo di Istana Merdeka, disambut tepuk tangan meriah dari para pejabat kementerian. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan. Ia mengonfirmasi bahwa peraturan pemerintah, PP tentang kenaikan gaji, ASN dan pensiunan tengah difinalisasi dan siap ditekan Presiden dalam waktu dekat. PP-nya sudah dalam tahap harmonisasi, rentang kenaikannya antara 10 hingga 20. Berlaku surut sejak Januari 2025, dan akan dirapel secara penuh, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers khusus di Gedung Juanda. Menteri Pan RB Rini Widianti menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan sekedar respons politik menjelang hari kemerdekaan, tetapi merupakan bagian dari janji transformasi birokrasi nasional. Menurutnya selama 5 tahun terakhir, gaji ASN praktis tidak mengalami penyesuaian signifikan, beban kerja tinggi, inflasi meningkat, tetapi take-home pay stagnan. Dengan tambahan gaji dan pensiun ini, ASN diharapkan lebih produktif dan loyal. Bahkan insentif ini juga menyasar tenaga fungsional di daerah tertinggal, guru honorer yang telah diangkat ASN, serta pensiunan non-struktural yang selama ini nyaris terlupakan. Isi PP berlaku surut, rentang kenaikan 10 hingga 20%. Isi PP yang tengah dirumuskan memuat poin-poin strategis. Berikut rentang kenaikan minimal 10%, maksimal 20%, tergantung pada golongan dan masa kerja. Berlaku surut, terhitung sejak Januari 2025 rapel, dihitung sejak bulan Januari hingga bulan Agustus 2025. Selama 8 bulan, penerima mencakup ASN aktif, pensiunan PNS sipil, serta purnawirawan TNI dan Polri. Dengan skema ini, ASN dan pensiunan akan menerima 2 jenis pembayaran tambahan di bulan September 2025. 1 gaji atau pensiun baru berdasarkan angka kenaikan, 2 rapelan yang dihitung dari selisih gaji pensiun lama dengan gaji pensiun baru selama 8 bulan, penyaluran gaji dan rapelan lewat Taspen, Asabri dan rekening bank. Salah satu keunggulan dari sistem baru ini adalah kemudahan teknis pencairan. Pemerintah menjamin bahwa tidak ada proses manual, pengajuan ulang atau surat keterangan khusus yang diperlukan. Semua proses berbasis digital dan terintegrasi. Berikut mekanisme pencairan. Untuk ASN sipil dan pensiunan PNS, dana akan disalurkan melalui Taspen dan langsung masuk ke rekening bank masing-masing. Untuk TNI dan Polri, pencairan dilakukan oleh Asabri. Dengan skema dan waktu yang sama, dana akan masuk otomatis antara tanggal 1 hingga 15 September 2025. Taspen dan Asabri telah mengeluarkan surat edaran resmi meminta para penerima manfaat untuk tidak datang langsung ke kantor cabang, kecuali terdapat masalah pada data rekening.
Selain itu, layanan hotline dan aplikasi mobile Taspen Asabri akan dioptimalkan untuk keperluan pengecekan saldo dan simulasi gaji dan rapelan siapa dapat berapa. Berikut beberapa simulasi berdasarkan data Kemenko. Golongan 3C, ASN aktif gaji pokok lama, 45.000 setelah kenaikan, YKFAO 6,000. Rapel 8 bulan, 4 per 30 body time, total tambahan bulan September, berpindah Fintet, 20,000. Pensiunan eselon 2 pensiun lama, 75 Marsdiu setelah kenaikan, 825.000 rapel 8 bulan, Rati 120,000. Total tambahan bulan September, Navi 945,000. Purnawirawan TNA, kolonel aktif pensiun lama, 8200,000 setelah kenaikan, Ernaban Osingita 40,000. Rapel 8 bulan Robansi Mesmado Barispa, total tambahan bulan September, ini status set for X1000. Catatan penting, angka-angka di atas hanya estimasi, data real menyesuaikan masa kerja, golongan dan tunjangan kinerja. Apa kata Taspen dan Asabri? Taspen menyampaikan bahwa sistem pembayaran sudah disiapkan sejak awal Juli 2021. Menunggu PP ditandatangani, Kepala Divisi Keuangan Taspen menyatakan bahwa dana sudah disiapkan di bank penyalur, tinggal menunggu trigger dari pemerintah pusat. Hal senada juga disampaikan oleh Asabri. Pihaknya mengklaim telah melakukan pembaruan sistem dan akan melakukan validasi data pensiunan sejak triwulan kedua. Asabri juga menjanjikan tidak akan ada keterlambatan selama proses. Input data oleh instansi pengusul tidak bermasalah. Benarkah pensiun ASN bisa capai 1 miliar rupiah? Salah satu topik yang kembali ramai diperbincangkan. Seiring rencana pengumuman kenaikan gaji dan pensiunan, ini adalah rencana sistem pensiun baru yang menjanjikan total pesangon hingga 1 miliar rupiah. ISU ini pertama kali dilontarkan oleh Presiden Prabowo dalam debat visi ekonomi dan kesejahteraan di tahun 2024 sebagai bentuk penghormatan negara kepada para pensiunan ASN TNI dan Polri yang telah mengabdi puluhan tahun. Dalam skema ideal yang diajukan, pesangon 1 miliar rupiah itu tidak sepenuhnya berasal dari negara, tapi merupakan hasil kombinasi dari 3 komponen utama, yaitu 1. Dana pensiun negara, Taspen atau Asabri 2, tabungan iuran pribadi ASN 3. Top-up insentif akhir masa kerja dari negara dengan model hybrid ini, gabungan manfaat pasti dan kontribusi pasti. Pensiunan berpotensi membawa pulang total nilai manfaat hingga 1 miliar rupiah, tergantung lama kerja dan golongan terakhir. Namun hingga Agustus 2025, belum ada peraturan pemerintah yang mengatur skema ini. Secara teknis, pemerintah masih dalam tahap simulasi, fiskal dan harmonisasi antar kementerian. Sri Mulyani dalam pernyataannya menegaskan bahwa isu pesangon 1 miliar rupiah akan dalam tahap pendek dan intensif dan didekati PSDL RUU Reformasi Sistem Pensiun Nasional yang masuk prolegnas 2026. Berita rencana kenaikan gaji dan pensiunan ini langsung disambut beragam reaksi dari publik, khususnya para pensiunan di daerah dan ASN yang selama ini merasa tertinggal secara kesejahteraan. Namun tidak sedikit juga yang menyindir pemerintah sebelumnya yang dianggap lamban dalam memberi kepastian. Beberapa warganet mengungkapkan kekhawatiran soal kelancaran pencairan, validitas data Taspen, dan rekening bank yang belum aktif. Dari sisi fiskal, kebijakan ini bisa dibilang sebagai langkah berani. Tapi terukur, APBN tahun 2025 telah mengalokasikan belanja pegawai sebesar lebih dari 800 triliun rupiah dengan surplus yang cukup untuk menanggung lonjakan anggaran tanpa menambah defisit. Menurut data Bappenas, tambahan gaji dan pensiun ini justru bisa berdampak positif terhadap perekonomian nasional karena daya beli ASN dan pensiunan naik, terutama di sektor konsumsi rumah tangga, efek domino ke UMKM, pasar lokal, dan sektor jasa, stabilisasi sosial di kalangan pensiunan yang selama ini rentan terhadap tekanan ekonomi. Ditambah belah peluncuran insentif ini menjelang kuartal keempat 2025 sangat strategis karena akan menjadi booster konsumsi menjelang akhir tahun dan Natal tanpa perlu stimulus tambahan. Di luar aspek finansial, Presiden Prabowo menggunakan momentum rencana kenaikan ini untuk membangun ulang semangat pengabdian di kalangan ASN. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa kenaikan gaji harus dibarengi dengan kenaikan integritas dan kinerja pemerintah. Telah menyiapkan sistem pemantauan berbasis digital terhadap produktivitas ASN. Negara tidak butuh birokrat yang hadir pukul 8
pulang pukul 5 tapi tidak punya hati dan semangat melayani, ucap Prabowo dalam Rakornas Reformasi Birokrasi. Sebagai bagian dari program ini, akan diluncurkan pula sistem poin kinerja ASN nasional berbasis platform daring yang akan menjadi acuan untuk bonus tahunan dan kenaikan pangkat. Kebijakan ini bukan sekedar menyenangkan satu segmen masyarakat, tapi juga mengirimkan sinyal kuat tentang arah negara di bawah kepemimpinan baru, bahwa pengabdian tidak boleh dibalas dengan ketidakpastian, dengan pencairan gaji baru, rapelan, dan sistem pensiun yang sedang disiapkan. Negara secara perlahan mulai menghapus stigma bahwa jadi ASN atau pensiunan itu identik dengan hidup pas-pasan. Beberapa pengamat bahkan menyebut ini sebagai titik balik emas ASN Indonesia, karena jika berhasil dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin pensiun 1 miliar rupiah akan jadi standar baru di masa depan, bukan sekedar janji kampanye. Indonesia sedang menapak usia 80 tahun. Dalam perjalanan bangsa yang panjang ini, para ASN dan pensiunan adalah barisan paling setia menjaga tiang negara. Mereka tidak menuntut banyak, mereka hanya ingin dihargai, dan kini, untuk pertama kalinya dalam 1 dekade terakhir, negara menjawab dengan konkret, gaji naik, pensiun meningkat, rapel masuk, sistem diperbaiki, Waget Defoe, pesangon bisa menyentuh angka 1 miliar rupiah. Bagi sebagian, ini mungkin hanya angka, tapi bagi mereka yang telah menunaikan sumpah jabatan dengan jujur dan tekun, ini adalah bentuk pengakuan bahwa pengabdian tidak pernah sia-sia. Cek saldo Anda dan pastikan rekening Anda aktif. Mulai minggu pertama September, Anda bisa mengecek simulasi rapel dan gaji baru via aplikasi Taspen atau Asabri, melihat jadwal pencairan resmi di situs Kemenko, menghubungi call center jika ada kendala data. Jangan lupa update data rekening, nomor HP dan NIK di bank penyalur, agar hadiah kemerdekaan Anda tidak nyangkut di sistem